Mari dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadikan tubuhmu adalah bait Allah. Jadikan tubuhmu menjadi tempat untuk saudara dan saya berkomunikasi dengan Roh Kudus, berkomunikasi dengan firman. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Sesudah Tuhan Yesus membagi-bagikan roti, Yesus mengucap berkat terhadap cawan yang berisikan air anggur. Dan Yesus berkata, air anggur ini adalah lambang darahku. Darahku akan tertumpah bagi banyak orang. Ibu bapak saudara sekalian, darah yang dikeluarkan tubuh dari Tuhan Yesus bukan darah pendosa, bukan darah pecundang, bukan darah pengkhianat, namun darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah, darah yang suci, darah yang kudus, darah yang tidak terkontaminasi dengan dosa. Untuk itu darah yang suci punya kuasa, memiliki kuasa. Dan di dalam darahnya ada pengampunan dosa, di dalam darahnya ada kehidupan. Ibu bapak saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, minumlah air anggur ini yang melambangkan darahku. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai pengikut Kristus, kita mengikuti jejak daripada Tuhan Yesus. Kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk minum perjamuan kudus. Mari kita minum perjamuan kudus sambil berkata, di dalam nama Tuhan Yesus. Silahkan Ibu Bapak mengucap syukur di hadapan Tuhan. Naikkan syukur saudara. Saudara yang bisa berbahasa roh, silahkan saudara mengucap syukur dengan berbahasa roh. Saudara yang belum bisa berbahasa roh, mengucap syukur dengan kata-kata yang saudara mengerti sebagai simbol, sebagai ekspresi bahwa kita telah menyatu dengan tubuh dan darah. Haleluya, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Nikmati beberapa menit hadirat Tuhan. Lawatan Tuhan lebih lagi pada pagi hari ini. Ya, ya, ya. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan dengan pujian bersama-sama, haleluya, haleluya. Haleluya. Katakan sama-sama dan angkat kedua tanganmu. Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya. Perlahan-lahan dan resapi. Ya. Haleluya. Dengan iman. Masuk dalam hadirat Tuhan, diiringi dengan kata-kata pujian haleluya, bahwa gerbang hadirat Tuhan telah dibuka supaya engkau masuk lebih dalam lagi. Katakan dari hatimu yang paling dalam, bukan sekedar kata-kata haleluya.
lebih lagi. Kita menyapa Tuhan, menyapa Roh Kudus. Haleluya. Asikara lava 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 ya takara labu. Sekali lagi haleluya. Tiada batasmu. Kami menyembahmu Bapa. Kami menyembahmu Yesus. Mari Roh Kudus. Terima kasih buat pagi hari ini. Mari berfirman Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami percaya hadirat-Mu. Kami percaya Engkau yang setia. Bahkan ketika kami tidak setia, kami ada di dalam masalah, Engkau tetap setia. Kami berdoa biar pagi hari ini Kau melawat kami. Engkau menyentuh setiap kami. Engkau menjamah, Engkau memberikan jalan keluar. Bagimu tidak ada yang mustahil. Kami butuh keajaiban, kami butuh lawatan, kami butuh kemenangan, dan Engkaulah yang memberikan buat kami. Bicaralah Bapa, semua yang bukan dari Tuhan kami ikat, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan hanya yang dari Tuhanlah yang terjadi. Hanya yang dari Tuhan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan semua yang percaya berkata amin. Shalom. Saudara silakan duduk. Sekali lagi terima kasih buat kesempatannya. Sudah lama saya tidak ada di tempat ini. Saudara, hari-hari ini kita tahu ada begitu banyak ancaman resesi, saudara ya. Atau saudara, mereka berkatakan ada banyak sekali saudara kesulitan-kesulitan ekonomi. Tapi bagi orang percaya, saya percaya ada resepsi yang dari Tuhan. Saudara, Dia akan memberi kita makan baik firman, jasmani dan rohani. Dan Dia berkata, aku datang untuk memberi kita kelimpahan, abundant. Dan saya berdoa kita semuanya, boleh dinyalakan PPT-nya. Saudara, kita masuk ke dalam masa yang abundant, saudara ya, kelimpahan. Saudara, saya berdoa, saudara, supaya kita ini tahu bagian kita. Saya selalu berkata begini, bagian kita itu mungkin cuma 0,01%. Bagian Tuhan 99,9%. Tapi kalau bagian kita nggak dilakukan, kita nggak bisa masuk. Saudara, ada banyak orang. Misalnya nih, saudara anggap ya, kita punya uang di bank. Saudara, kita sudah terima, saudara, kartu ATM-nya. Tapi kalau kita tidak pergi ke bank, masukkan PIN yang benar, ya nggak keluar uangnya. Nah, banyak anak Tuhan itu tidak masukkan PIN yang benar. Saudara, mereka bilang gini, amin, saya punya uang di bank. Betul. Amin, saya sudah terima kartunya. Betul. Tapi mereka tidak pernah ke bank. Mereka tidak pernah masukkan PIN-nya. Maka mereka tidak pernah bisa menikmati. Saudara, itulah yang saya sebut 0,001% bagian saudara. Untuk memasukkan PIN-nya, saudara. Ya, supaya kita menjadi orang yang menikmati janji Tuhan. Bukan mendengar janji Tuhan saja. Karena banyak orang yang mendengar janji Tuhan. Tetapi tidak pernah sampai menikmati. Saudara, mari kita baca firman Tuhan. Saudara, pencuri datang. Saya langsung bahasa Indonesianya ya. Saudara, hanya untuk mencuri, membunuh dan menghancurkan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup yang berlimpah-limpah. Saudara, abundant life. Saudara, sekali lagi ada pencuri. Saudara, dan ada saudara rencana Tuhan.
Saudara, rencana Tuhan adalah supaya kita punya hidup yang mempunyai hidup dalam hidup yang berkelimpahan. Enggak ada yang namanya begini ya, butuh utang, butuh pinjol. Saudara, saudara, ini artinya enggak berkelimpahan. Ini artinya berkekurangan. Tetapi ingat, sebelumnya Tuhan bilang ada pencuri. Dan pencuri ini akan mencuri, saudara, kesehatan kita, keuangan kita, damai sejahtera kita. Saudara, ide-ide kita, kesempatan. Nah, apakah saudara berperang? Ini persoalannya. Banyak orang Kristen berkata, saya nggak usah peperangan rohani. Karena Tuhan yang berperang dan saya diam saja. Baca dulu. Hari itu Yosafat melakukan bagiannya apa? Berdoa, menyembah, bahkan menjarah. Saudara, tetap ada bagian kita 0,01. Dan kalau berkata, Alkitab tidak ngajar berperang. Dari kitab Kejadian. Alkitab berkata, ular itu akan memagut tumitmu dan kau akan menginjak kepalanya. Siapa yang menginjak kepala ular? Saudara. Kalau saudara diam, berarti otomatis ular akan menginjak, menggigit tumitmu. Berarti perjalananmu akan terganggu. Perjalanan keuangan, perjalanan keluarga, perjalanan saudara bisnis akan terganggu. Karena ayatnya sudah begitu, itu Kejadian. Saudara dan saudara bilang Tuhan Yesus, ya iyalah kalau Tuhan Yesus enggak masuk ke padang gurun untuk melawan iblis, betul? Dia kasih contoh. Kemudian Tuhan Yesus sendiri berkata, aku memberi engkau kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, betul? Untuk menahan semua yang membahayakan engkau, betul? Memangnya kita ngejar-ngejar ular beneran? Ya enggak lah. Saudara, dan kita enggak melakukan bagian kita. Bagaimana kita bisa menerima kelimpahan? Bahkan sampai di Wahyu. Isinya peperangan besar itu. Mempelai itu, perempuan itu dikejar-kejar, betul? Nah, hari ini sekali lagi, seberapa kita menguasai ilmu perang. Ujungnya Tuhan yang perang, betul. Malaikat yang perang, betul. Tapi butuh Musa yang angkat tangan. Saudara butuh mulut saudara yang bicara. Karena Alkitab berkata mati dan hidup dikuasai lidah. Barang siapa menggemakkannya akan memakan buahnya. Saudara, karena itu saya selalu berkata, ambillah waktu sedikit saja untuk mengurapi saudara, rumah saudara dan keluarga saudara. Karena Wahyu berkata, minyak dan anggur tidak bisa dirusakkan. Saudara, ada sebuah perjanjian minyak dan anggur. Tapi berapa banyak anak Tuhan yang melakukan? Ini bagian dari perang. Perang itu ada pertahanannya, ya, ada bagian nyerangnya, saudara. Saudara, yang kedua, berapa banyak dari kita itu deklarasi. Tadi kan deklarasi buat Indonesia ya. Tapi deklarasi buat hidupmu, keluargamu. Saudara, saya itu bersyukur saya punya ayah yang ajaib sekali. Saudara, ayah saya Pak Yusak dan ibu saya, saudara, mereka itu deklarasinya ajaib. Pagi, siang, sore. Jadi sehari 3 kali, saudara, nama kami itu disebut. Ayah saya memang memutuskan sehari 6 jam, saudara ya, buat Tuhan. Ibu saya sehari 3 jam. Itu cuma doanya, bukan pelayanannya ya. Saudara, dan setiap pagi jam 4 saya akan dengar nama saya disebut. Tuhan berkati Iin, biar dia takut akan Tuhan. Biar dia makin berkenan di hadapan Tuhan. Dia sebutkan berkati Paul, berkati anaknya Stephen dan Joshua. Saudara, itu tiap pagi dan sehari diulang 3 kali. Sampai beliau meninggal dunia. Saudara, dan setiap kami datang, ya waktu saya kecil setiap hari kami ditumpangin tangan dan diurapi tiap hari. Tapi setelah kami dewasa, kalau kami pulang ke Bandung kami akan ditumpangin tangan dan diurapi setiap kali ketemu. Saudara, dan saya mau bersaksi, kami bukan orang yang baik. Kami bukan orang-orang yang pintar. Kami bukan orang-orang yang terlalu lah saudara ya, kerja keras niat. Tapi saya melihat bagaimana hidupnya dan keturunannya. Hari ini sudah bukan lagi cucu tapi cicit, saudara. Ya, semua kami
Saudara, saya bilang ini Tuhan, ini yang namanya deklarasi itu sakti mandraguna istilah saya ya. Saudara cucunya, cucu asli ya, ada cucu asli, ada cucu angkat. Tapi saudara cucu asli itu saudara 6. Saudara semuanya, saudara S2 dan S3. Semua diberkati, ini sampai cucu loh saudara ya, anak sudah pasti, cucu saudara, semua diberkati. Semua punya bisnis dan pelayanan. Semua sudah menikah, cucu ini saudara ya. Dan semua sudah punya anak. Dan semua anak-anak kami sudah berprestasi juga. Saudara, dan saya bilang, saudara salah satu cucunya itu mualesnya minta ampun saudara. Tapi tetap itu saudara S2, double degree. Tidak tahu dengan cara bagaimana dipaksa Tuhan saudara. Ya sampai juga double degree. Sampai saya bilang ini Tuhan, deklarasi itu memang ajaib. Deklarasi itu membuat segala sesuatu, ya suka tidak suka saudara, Tuhan merekayasa membuat jadi. Saudara yang ketiga, Alkitab berkata, saudara ini masih ilmu perang ya, ini standar ilmu perang basic saudara. Saudara, Alkitab berkata apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, betul? Bumi dulu loh. Banyak orang bilang begini, Bu saya nggak mau Bu, ngomongnya begini Bu. Apa yang terikat di surga terikat di bumi, apa yang saya lepaskan di surga terlepas di bumi. Enggak. Ayatnya bumi dulu. Saudara tanya kenapa? Karena harusnya kan surga dulu. Enggak, Tuhan tunggu saudara. Karena bumi sudah diserahkan ke tangan kita. Sejak peristiwa Adam dan Hawa. Saudara, Tuhan menunggu apakah saudara ya mengikat kuasa-kuasa kegelapan. Apakah saudara berkata dalam nama Yesus tidak ada sakit penyakit dalam hidup saya. Tidak ada perpecahan, tidak ada kehancuran, tidak ada saudara ya. Saudara berkata apapun yang negatif boleh mengena kita. Ataukah saudara ini gak pernah mengikat. Ya makanya iblis selonang-selonong masuk rumah. Iblis mengacaukan. Nah, saudara ini salah satu kesaksian. Dan ini adalah 3 saudara dasar dari peperangan. Hari itu saya pergi ke Kupang. Kalau saudara tahu Kupang itu dulu 90% Kristen Katolik. Hari ini sudah turun sampai 50%. Ya. Saudara, dan dulu dikuasai cuma sama orang Kristen. Hari ini banyak orang Makassar dan sebagainya, Bugis dan sebagainya. Saudara, dan ada satu anak Tuhan. Saudara, dia itu menguasai yang namanya kalau di sini mah Indomart gitu ya. Semua barang lah. Mulai dari sembako sampai semua barang ada di situ. Saudara, dan tokonya itu gede banget 3 tingkat. Dan dia sudah ada di situ saudara lebih dari 30 tahun. Semua berjalan dengan baik dan kemudian mulai datang pendatang. Dan di depan rumahnya ada orang, maaf kata, mulai ngocah. Saudara, dia tahu loh kalau itu dukun. Tapi dia diam aja. Dan dia bilang apa? Tuhan yang berperang. Saudara, kemudian beberapa hari kemudian di depannya ditabur seperti benda-benda putih lah, saya tidak tahu itu apa. Saudara, dan dia tahu, dia biarin aja. Tuhan yang berperang. Saudara, dan beberapa saat kemudian dia lihat saudara orang itu menempel kertas tulisan-tulisan. Saudara, dan dia tetap bilang, tenang saja. Tiba-tiba tokonya sama sekali nggak ada yang masuk. Saudara, sebelah mendirikan toko, semuanya laris, tokonya nggak ada yang masuk. Dan dia bangkrut total sampai anaknya nggak bisa sekolah. Sampai istrinya hampir gila. Sampai saudara, anaknya dan istrinya semua sakit-sakitan. Saudara, dalam kondisi begitu dia baru datang ke tempat saya. Dan dia bilang, Bu, ini keadaan saya. Saya bilang, kenapa gak perang? Kan Tuhan yang berperang. Singkat cerita saya bilang, perang. Saudara, mulai dari deklarasi mengelilingi rumah. Saudara, ayatnya semua ada. Bahkan Yesus loh, dia berkata, aku harus mengelilingi Israel. Saudara, jadi ada yang namanya doa keliling. Ya, kita singkat doling. Saudara, dan pada waktu mereka mulai mengerjakan, saudara, tiba-tiba saudara, tokonya kembali ramai. Dan semua orang ngomong yang sama. Bilang begini, Pak,
Bapak sudah setahun tutup ya. Sampai dia bilang begini, siapa yang bilang saya tutup? Saya setiap hari buka. Mereka semua bilang, enggak. Kami lihat toko Bapak tutup. Saudara, hanya dengan serbuk putih itu. Semua orang melihat tokonya tutup. Bukan terbuka. Dia hampir kehilangan semuanya. Pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan banyak anak Tuhan tidak pernah tahu, tidak pernah waspada dengan keadaannya. Saya berdoa, saudara ini sikap dan terlatih. Saya bersaksi, saudara. Saudara, dalam hidup saya Tuhan percayakan untuk pelayanan rumah singgah orang miskin dan sebagainya. Saudara dan saya berkata beyond. Gak mungkin bisa dimengerti oleh pikiran kita. Kami punya 5.000 rumah singgah di seluruh Indonesia. Dan setiap hari kami memberi makan 5 sampai 10.000 orang setiap hari, saudara. Ya, tapi bukan MBG karena kami nggak pakai, saudara ya, dana dari manusia, tapi kami pakai dana dari surga. Saudara, dan dada, kami tuh sampai bilang gini, Tuhan ini dari mana? Kok bisa sudah bertahan 28 tahun? Nah, hari itu saya bilang begini sama Tuhan, biasanya menu kami memang sederhana ya, kayak soto, saudara. Terus kalau saudara bilang, Bu, dari mana? Ya, kalau soto itu kami gampang, saudara. Kami tinggal ke pasar, kami sudah punya langganan yang memberikan semua, saudara ya. Jadi dagingnya diambil, tulang-tulangnya dikasih ke kami. Saudara ya, cakarnya, segalanya, tulang-tulang, kalau dada itu kan diambil filenya. Semua tulang-tulang itu dikasih ke kami, gratis. Jadi itu yang kami pakai buat soto, saudara. Terus kemudian sayur juga sama. Jadi di pasar kami sudah punya langganan. Mereka itu semua yang jelek, wortel yang putus, kol yang kotor, yang kecil, yang sisa-sisa itu semua dikirim ke kami. Dan itu sisa makanan itu banyak, saudara. Dan itu bisa memberi makan sampai 10.000. Saudara, sangat banyak yang namanya waste ya, atau pembuangan. Saudara, salah satunya misalnya begini, kelapa. Kelapa itu kan diambil santannya. Saudara, ampasnya itu kami pakai buat serundeng, saudara. Buat makan anak-anak itu. Saudara, dan kita campur aja sama bawang, sama vetsin sedikit, sama gula. Maka jadilah, saudara, itu benar-benar kremes enak, saudara. Ya, yang mereka makan dengan sangat lahap. Saudara, ada banyak lah, saudara. Tulang apa itu sapi, itu kalau dihancurkan, saudara, kami panggang, kemudian kami hancurkan, itu akan menjadi abon. Enak banget, saudara. Dan kami pernah cek gizinya hampir sama, saudara, dengan makanan astronot. Karena itu gizinya sangat tinggi, saudara. Saudara, jadi itu sangat bukan makanan buangan dalam arti kata yang tidak sehat ya. Justru itu super sehat. Nah, saudara, tapi hari itu saya bilang begini, Tuhan, ini udah lama banget gak makan ikan. Saya bilang, tolong Tuhan, kami pengen makan ikan. Ya. Saudara, dan apa yang Tuhan buat tiba-tiba, saudara. Dari Departemen Perikanan ngomong begini, Bu, kami ini punya banyak sekali ikan beku dan kami pengen bersihkan. Jadi kan semua ikan beku itu ditampung, ada, saudara ya, di mana-mana ikan, penampungan ikan beku. Dia bilang kami mau datang yang fresh, jadi yang sudah umurnya 3 tahun, ikan beku itu bisa 3 tahun ya, saudara. Saudara, yang umurnya 3 tahun semua kami kasih ke ibu. Saya bilang haleluya. Dia bilang sedia tempat yang banyak ya. Ya Pak, siap. Ya, di kami itu ada 10 freezer. Jangan dianggap freezer kecil ya. Freezer kami itu 2 kali 1 meter, saudara, gede-gede. Saudara, itu ada 10, jadi kami pikir cukup. Tapi ketika datang, saudara mau tahu berapa? 9 ton. 9 ton ikan. Sampai kami sewa freezer 30 lagi. Sampai kami titipkan. Sampai kami bagikan, setiap anak tidak dapat sepotong tapi dapat 1. Masih bawa pulang 5, saudara, buat keluarganya.
Tapi kami masih saudara menikmati sangat banyak selama 1 bulan. Dan itulah yang namanya apa saudara? Abundant. Itulah yang namanya kelimpahan. Tapi kalau saudara tidak pernah hidup, tidak pernah ada saudara dalam jalan-jalan Tuhan, maka saudara akan mengalami tadi dicuri. Saudara, sedangkan kami selalu mengalami kelimpahan. Karena itu kami tidak pernah berhenti. Orang bilang begini, Bu Iin hobi perang, biarin. Saya bukan hobi perang saudara, hobi menjarah. Lihat jarahnya itu mantep banget saudara. Ya, kami pernah terima 9 ton daging, saudara bisa bayangkan. Saudara, kami barusan ini terima ikan lagi. Tapi kali ini bentuknya beda, enggak 9 ton. Tapi 1 ikan setingginya sesaya, gedenya segendut sesaya. Saudara, 1 ikan beratnya berapa? 70 kilo. 1 ikan. Ikan tuna. Ya. Saudara, sebesar itu. Sampai kami bilang gini, wow. Kami benar-benar bersyukur punya Tuhan yang kaya. Apapun keadaan, kalau saudara berjalan bersama Tuhan, maka saudara akan melihat kelimpahan. Yang pertama bagian saudara dan saya 0,1 saudara ya adalah peperangan. Sekarang yang kedua, mereka menikmati kelimpahan rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kenikmatanmu. Saudara, yang kedua, saudara seberapa dan di mana saudara tinggal itu menentukan standar ya kelimpahan dan kenikmatan. Ya, misalnya begini, saudara tinggal, saudara rumahnya orang miskin. Maka saudara akan dapat makanan orang miskin. Dan saudara akan dapat, saudara ya, kamar yang sangat sederhana, betul kan? Saudara buat lebih gampang lagi, saudara carilah hotel bintang 1. Maka saudara dapat standar makanan juga bintang 1. Mungkin cuma nasi goreng breakfastnya. Saudara mungkin ranjangnya biasa aja. Tapi saudara masuk ke hotel bintang 5. Maka makanannya buffet buat makan pagi. Kamarnya luar biasa bersihnya, ada bathtubnya dan sebagainya. Bisa mengerti? Nah, hari ini saudara tinggal di mana? Saya tinggal di mana? Apakah saya dan saudara tinggal di rumah Tuhan? Di hati Tuhan? Ataukah kita tinggal di tempat kita sendiri? Di rencana kita? Di rumah kita? Di maunya kita? Saudara, ada banyak orang tinggal, saudara, ya dengan standarnya, maunya, kehendaknya, ya begitulah. Tapi saya tidak pernah tinggal di rumah saya. Saya tinggal di rumah Tuhan, kehendak Tuhan, hati Tuhan. Dan saya mengalami segala kenikmatan. Saudara, saya ini udah umur 60. Dan beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan teman saya. Saudara, saya lulusan luar negeri, teman-teman saya semua lulusan luar negeri. Saudara ya, kami lulusan dari Belanda, ada yang lulusan dari Australia. Kami kumpullah sekedar reuni. Saudara, dan mereka ngomong begini, saudara ya. Aduh, kami semua sudah pensiun. Ya, dan kami sekarang harus berhemat banget. Karena tidak ada pendapatan yang pasti. Ya, cuma cari orderan-orderan. Kami harus hidup dari uang pensiun. Itu 1/10 dari uang biasanya. Dia bilang udah gak ada lah ke kafe, gak ada lagi yang pokoknya segala macam pengeluaran yang gak perlu. Nah, saudara, dia tanyalah ke saya. Saudara, dia bilang gini, kamu gimana? Ya kan lu juga udah 60. Saya dalam hati, aduh mau jawab apa ya? Saudara, kenapa saudara ya? Saya bukan lagi mau pensiun, saya mau gaspol. Teman saya ada yang bilang begini, ini kan usia kami mantu istilahnya ya, beberapa baru usia mau mantu saudara. Saudara, dia bilang gini, saya ini mau mengawinkan anak saya. Dia bilang kira-kira 200 tamu lah.
Tapi dia bilang ternyata sekarang 200 tamu ya sama pasangannya berarti 400 orang. Itu sudah sekitar 200 juta. Itu udah sederhana banget. Terus dia nanyain, kan lu udah dua-duanya ya anaknya nikah. Hari itu kamu gimana? Wah saya malu lagi jawabnya saudara. Saudara dia 200 ya gak bisa. Saudara berat. Saudara mau tahu anak saya yang pertama menikah Joshua. Saudara dia 3 kali dirayain. Yang pertama saudara di gereja 700 orang. Saudara yang kedua sama semua teman-teman sekuler. Saudara 5.000 orang. Dan yang ketiga sama teman-teman jasmani, teman-teman rohani, saudara 12.000 orang. Jadi saya mau jawab gimana? Saudara anak saya yang kedua menikah, Stephen juga sama 3 kali. Saudara gereja, teman sekuler sama Mahanaim. Sama teman-teman rohani saudara. Saudara dan sama jumlahnya semua ribuan. Dan Tuhan berikan sangat berlimpah. Orang lain ngasih souvenir 1. Saudara kami 1 orang dapat 3 souvenir. Saudara ya. Souvenirnya gak kira-kira loh saudara. Saudara bilang saya nyiapin. Enggak. Saudara souvenirnya, saudara ada ballpoint, saudara ya warna-warni, saudara ada kalung benar-benar dilapis emas 18 karat. Sampai saya bilang gini, Tuhan Engkau ini sungguh-sungguh memanjakan. Tuhan bilang apa? Aku yang menjamin ketika engkau hidup dalam rencanaku, dalam hatiku, dalam kehendakku. Itu semua dari saya? Enggak ada satupun dari saya. Saudara semua ada orang yang ngasih. Saudara ada orang yang bilang ini, Bu saya kasih ya souvenir ya. Dari pabrik saya semuanya. Ya, ballpoint dengan ukiran nama anak ibu. Oke. Bu saya juga ngasih kalung. Karena dia memang pabrik emas saudara ya. Dia juga punya tambang emas, dia punya toko emas. Dia bilang kami kasih kalung semuanya. Ya, dengan lapisan 18 karat. Sampai saya bilang Tuhan. Nah ini terlalu mewah. Bahkan saya gak pernah bisa mikir. Yang satu punya pabrik saudara keramik. Dan dia bilang saya kasih semua gelas. Sampai saya bilang Tuhan terlalu mewah, terlalu banyak, terlalu ajaib. Dan Tuhan bilang nak pada waktu engkau berani meletakkan hidupmu. Saudara lebih dari 35 tahun yang lalu. Ketika saya pulang dari Belanda dan Tuhan bilang buang ijazahmu. Dan layani mereka yang miskin, yang terbuang, yang tersisih. Dan hari itu semua orang bilang gila lu. Lu mau makan apa? Melayani orang miskin itu gak mungkin bertahan lama. Tapi saya ngomong saya sudah 35 tahun. Melayani orang miskin. Melayani saudara pemulung. Melayani penjara. Melayani maaf kata homo lesbian. Saudara mau cerita apapun ada di tempat kami. Kami lebih dari omama opapa saudara. Saudara ada ibu yang anaknya dijual 6 kali. Ada anak-anak yang dari sejak umur 10 tahun jadi pelacur. Dan itu semua yang ada di tempat kami. Saudara dan saya cuma bisa berkata Tuhan. Ketika saya buang semua rencanaku. Dan saya masuk rencanamu. Maka tiba-tiba saya dapat standar rumah Tuhan. Bukan standar rumah saya. Dan saya dapat kenikmatan dari sungai Tuhan. Saudara bukan berarti saudara semua mesti full time. Bukan itu poinnya. Tapi poinnya bisakah saudara mengikuti jalan Tuhan? Ataukah saudara mau mengikuti jalanmu sendiri? Bisakah anak-anak muda memilih jodoh yang dari Tuhan? Dan bukan jodohmu sendiri.
Bisakah engkau berkata, di mana saya tinggal, di mana saya berfungsi adalah seperti yang Tuhan mau. Ini akan menjadi kunci kemuliaan dan kenikmatan. Saudara, kita lihat yang ketiga. Sebab dalam ujian penderitaan yang berat, sukacita mereka melimpah. Dan kemiskinan mereka yang sangat besar telah meluap dalam kekayaan kemurahan hati mereka. Saudara, kunci yang kedua tadi saya sudah sebutkan, mengikuti pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, tinggal di rumah Tuhan, menikmati sungainya. Yang ketiga adalah melimpah dalam sukacita, sekalipun dalam penderitaan. Saudara, yang ketiga bagian kita adalah melimpah dalam kemurahan hati. Saudara, ada banyak orang, saudara. Begitu ada masalah, menyalahkan istri, suami, anak, semua salah. Saudara bersungut-sungut, ngomel. Saudara, tetapi saya mau berkata itu tidak akan membawa engkau bertambah baik. Itu akan membawa engkau bertambah terpuruk. Tapi ketika engkau masalah, coba bersyukur. Saudara sorak-sorai dan bersukacita. Karena Alkitab berkata sukacita adalah kekuatan. Saudara, ketika engkau dalam kemiskinan, cobalah meluap dengan apa? Murah hati. Maka saudara akan berbeda. Ya, hidupmu akan berbeda. Saudara, saya belajar ini dari keluarga saya. Saudara, ibu saya dari sejak saya kecil, kalau nggak ada makanan, jadi ayah saya pendeta, saudara ya. Saudara, walaupun dia pernah jadi dokter dan kemudian dia lepaskan, dia jadi hamba Tuhan. Saudara, dan kadang-kadang nggak ada makanan. Dan ibu saya akan bilang ke saya dan anak-anaknya yang lain, nyanyi El Shaddai. Saya suka bilang, mah udah lapar nyanyi tambah lapar. Mama saya bilang gak peduli, lu gak nyanyi mama gak kasih makan. Maka saya akan nyanyi sekeras-kerasnya El Shaddai, El Shaddai. Bukan dengan sungguh-sungguh saudara, dengan ngomel. Tapi dari mulut kami gak pernah boleh keluar omelan. Bahkan ketika kami sebel, kami tetap harus nyanyi El Shaddai saudara. Dan saya melihat yang ajaib saudara. Gak pernah ketika kami nyanyi, tidak ada berkat. Selalu berkat datang. Saudara, yang kedua, saudara. Ketika saudara ya, saya mengalami juga. Saya berkali-kali saudara. Pernah sekali waktu saya lagi hamil, naik mobil. Saudara, mobilnya naik taksi, maksudnya macet di tol. Saudara, dan itu belum zaman kayak sekarang ya, ada segala sesuatu. Belum ada saudara, saya turun di tol dan nyanyi. Dan saya bilang, Tuhan bagus, saya doling nih. Tanah yang saya ijakkan jadi milik saya. Saudara, dan terjadi keajaiban. Saudara, setiap tempat yang saya doakan selalu terjadi mukjizat. Saudara, saya melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Nah, dan ini adalah kunci. Meluap dengan kemurahan apa? Bagi berkat. Doain orang. Ketika saudara sakit, ini meluap dengan kemurahan. Saudara, kami baru Tuhan suruh perang di Israel dalam keadaan perang. Dan saya minta anak buah saya untuk bersaksi dan tolong dinyalakan klipnya. Ya. Mari Ibu Cherry bersaksi dari awal ya tentang perjalanan Israel. Bagaimana peperangan. Silakan. Shalom Bapak Ibu. Ini kedua kalinya, kemarin bulan Mei kami ke Israel, satu pesawat. Saya hanya mendengar dari kesaksian Bu In bagaimana beliau berjuang supaya, ya ini Bapak Ibu, semua orang kan tidak ada yang mau ya ke Israel pada waktu perang. Karena kan merasa di sana tidak aman. Tapi sejujurnya di sana Bapak Ibu tidak ada situasi perang sama sekali. Sama sekali. Jadi tidak ada alarm, sirene seperti itu. Bunker itu tidak ada seperti pada umumnya Bapak, yang beda cuma sepi aja gitu ya. Cuman kami satu-satunya wisatawan yang datang karena ya kami hanya melakukan seperti yang Tuhan mau.
kami satu pesawat itu kan bukan sebetulnya secara hukum itu kan tidak boleh karena bahaya dan semuanya. Tetapi dengan anugerah Tuhan kita akhirnya satu pesawat, kami mampir dulu ke Ethiopia, lalu kami pokoknya semua akan heran lah ngapain juga kan ke Israel dengan semuanya tutup. Jadi restoran, hotel itu tidak ada yang buka, hanya buka buat kami. Karena mereka sudah sekian bulan tutup, tidak ada yang datang. Israel itu kan kalau tidak ada wisatawan ya mereka nggak punya banyak ya, cuman punya itu aja. Kita naik haji gitu istilahnya. Nah, di semua tempat yang kami datangi, orang tuh tanya, kenapa kesini? Ya, kita semuanya bilang kita mau berdoa buat Israel. Kami tuh mencintai Israel, kami tuh sayang sama Israel. So, mereka tuh kalau dibilang seperti itu orang Yahudi yang biasanya tidak suka dengan orang Kristen, mereka akan berkaca-kaca dan sangat mau didoakan. Ya, semua orang tuh tidak ada yang nolak didoain Bapak Ibu, sekalipun mereka kurang setuju dengan cara kita. Nah, pada saat kita di sana, hadirat Tuhan itu ajaib karena ya mungkin yang waktu di sana yang doa cuman sekelompok kami, nggak ada yang lain, jadi langsung nembus surga Bapak Ibu, tidak ada distraksi lain gitu ya, Tuhan langsung dengan kami kan. Jadi yang kami lakukan Bapak Ibu itu banyak tindakan profetik yang terutama kami membawa pendamaian, berdoa buat Timur Tengah, terutama buat Israel juga. Nah ini ada tanda Bapak Ibu kalau lihat 1000 ya, ya itu karena di sana kami angkat perjanjian 1 sikal, 1000 perak itu kan pernah di Alkitab ada Abraham menebus Sarah ya dengan 1000 sikal perak sebagai tanda dibenarkan. Nah kami angkat seperti itu dan waktu pulang di awan ada tanda 1000. Saya waktu di pesawat Bapak Ibu jangan dipikir kalau kita perjalanan jauh itu ya 15 jam itu kan bisa tidur. Ini enggak Bapak Ibu. Jadi tidur 2 jam bangun, nyembah. Mungkin sekilas Bapak Ibu kalau lihat kami angkat selendang, kami angkat pon-ponan, kecapi, itu kami menyembah. Nah saya pernah waktu awal ngantuk sekali jam 12, jam 1 tuh dibangunin. Karena kan yang memimpin kebaktian di pesawatnya kan berbeda pemimpin. Saya ngantuk sekali, terus tiba-tiba Tuhan ngomong gini, kalau kamu enggak bangun, buat apa naik pesawat, satu pesawat? Yang membuat beda tuh ini, penyembahan di dalam pesawat itu yang buat beda. Ini bukan masalah perjalanannya, mungkin kita sudah ke Israel beberapa kali, tetapi penyembahan di pesawat, kita boleh berdiri menyembah itu, kalau tidak itu kapan lagi, kata Tuhan begitu. Jadi pilotnya, pramugarinya semuanya sepakat dan tidak ada masalah begitu ya. Mereka bahkan merasa diberkati, mereka ada yang foto-foto, ngerekam ini apa sih ya, kita selalu menjelaskan yang kita lakukan ini untuk berdoa. Kenapa berdoa di udara? Ya karena kami percaya membelah langit di atas dalam doa itu berbeda dengan waktu kita di sini. Di sini juga ada bagiannya Bapak Ibu, kita berdoa di tempat seperti ini, di rumah. Tetapi saat kita berdoa di atas itu membawa dampaknya beda lagi, demikian. Saudara ini masih dalam contoh ya, ujian dalam penderitaan dan melimpah dalam sukacita. Saudara hari itu kita tahu saudara, seluruh dunia sedang sangat menderita. Saudara Iran jelas menderita. Saudara jangan pikir Iran itu saudara ya negaranya semua orang jahat ya. Saudara lebih banyak orang Kristen di Iran daripada di Israel loh. Dan Iran itu saudara sangat menderita. Mereka dikuasai oleh aliran keras. Mereka yang gak mau perang dibunuh saudara. Mereka yang protes dibunuh. Sehari saudara yang meninggal itu bisa 10.000. Bukan karena drone Israel, bukan. Dibunuh oleh rezim, oleh aliran keras. Karena apa? Karena mereka berdoa. Saudara dan hari itu penderitaan juga menyerang. Kenapa? Saudara semua minyak naik. Di beberapa negara itu sudah mencapai saudara hari itu ya. Saudara 1 liter 200.000. Saudara dan karena itulah saudara. Tuhan bilang perang nak. Tapi saudara bisa menganggap itu sebagai penderitaan. Itu bisa menganggap sebagai beban. Harus keluar uang, perang di saudara ya berangkat ke Israel di saat seperti itu. Saudara tantangannya mengerikan sekali. Sampai kedutaan aja bilang begini, kedutaan Israel. Kalian itu ngapain datang? Kami aja gak tahu border kapan dibuka. Saudara karena kalau ada sirine
border ditutup dan mereka harus masuk saudara ke bunker. Mereka bilang sehari ada 3 kali sirine biasanya. Jadi waktu kami itu habis di bunker. Karena sekali masuk bunker harus 3 jam menunggu beres baru naik lagi. Saudara bisa bayangkan. Tapi bisa enggak ketika saudara menerima saudara tugas dari Tuhan. Saudara melakukan dengan sukacita. Hari itu saya bersyukur. Saya berkata siapa yang mau berangkat perang. Dan siapa yang mau menghentikan. Saudara semua yang di udara. Saudara di udara itu sangat banyak. Gelombang itu semua adanya di udara, penyakit adanya di udara, drone, rudal semua adanya di udara. Saudara ya ada begitu banyak yang ditentukan dengan apa yang ada di udara. Termasuk siklon, cuaca, semua ditentukan oleh yang di udara. Saudara dan Tuhan bilang perang nak. Dan saya bersyukur saya melihat kemuliaan Tuhan. Saudara ketika mereka bilang ini yang kedutaan Israel aja bilang gini. Ini kalau sudah bayar dan kalian gak bisa masuk uang kalian hilang loh. Kami bilang gak apa-apa. Tuhan bilang kami akan masuk tanggal 5 Mei dan keluar tanggal 15. Dan saudara yang ajaib tanggal 5 Mei sampai 15 Mei. Tidak ada satupun sirine, tidak ada satupun drone, tidak ada satupun rudal. Karena kita punya Tuhan yang ajaib. Dan hari ini tiba-tiba gak ada A, gak ada B. Saudara, Iran dan Amerika berdamai. Saudara, kita tahu doa tidak pernah sia-sia. Tapi bisakah kita bersuka cita ketika turun, saudara? Saudara, perintah. Walaupun perintah itu sepertinya penderitaan. Saudara mungkin orang ketika saya cerita tentang apa yang berkat-berkat Tuhan. Mereka selalu bilang gini, wah ya enak kalau jadi buin. Tapi ketika perintah pertama saudara datang adalah apa? Pergi buka pelayanan di Bantar Gebang. Saudara dan hari itu saudara Bantar Gebang itu masih saudara hari ini juga masih tumpukan sampah. Karena tempat pembuangan sampah termasuk punya saudara sampai di Bantar Gebang. Tapi persoalannya hari itu belum ada jalanan kayak sekarang. Belum ada saudara ya, seperti sekarang tuh ada banyak lah. Walaupun saudara sekarang pun masih mengerikan. Saudara tingginya sampah itu lebih dari gedung 20 tingkat loh saudara. Saudara dan lalat itu sangat banyak. Ketika pertama kali Tuhan bilang kamu buka pelayanan di sana. Saudara itu saya setiap buka mulut saudara ya, lalat masuk ke mulut saya. Saudara tanya berapa kali enggak kehitung. Ibu makan, kadang-kadang ku makan, kadang-kadang ku buang. Kenapa ya kalau di tengah-tengah khotbah masuk kan nanggung saudara. Masa mau di tengah-tengah khotbah enggak mungkin juga. Udahlah telan aja deh. Saudara itu ya setiap kali saya ke sana. Saudara bau itu sudah digosok 3 hari enggak hilang. Saudara dan yang paling akhir. Saudara hari itu saya hamil dan saya tetap pelayanan di sana. Dan anak saya yang ketiga yang saya kandung ketika saya pelayanan di sana. Saudara itu mati kena virus yang cuma ada di tempat sampah. Saudara seringkali orang cuma bisa menerima ketika Tuhan memberkati. Tapi mereka tidak bisa bersuka cita di dalam penderitaan. Mereka tidak bisa menerima ketika ada beban untuk saudara bersama-sama dengan Tuhan, dengan yang lain untuk menanggung tugas misi. Berapa banyak dari kita bisa bersuka cita ketika ada penderitaan? Bukan penderitaan karena kita dosa. Bukan penderitaan karena saudara ya kita bodoh. Tapi penderitaan di dalam pelayanan. Saudara sejujurnya buat kami ke Israel. Kami meletakkan sangat banyak. Kami meletakkan uang. Kami meletakkan kenyamanan. Saudara kami doa, kami puasa, kami deklarasi. Hari-hari itu kami hampir gak tidur saudara.
Ya kami terus saudara, orang lain kalau di pesawat tidur. Saudara ini selama 24 jam di pesawat, saudara kami nyanyi dan nyembah saudara. Tapi itulah penderitaan di dalam saudara misi, visi yang Tuhan beri. Tapi apakah kita bisa bersuka cita? Ataukah kita ngomel? Ataukah kita berkata udah gak usah yang aneh-aneh. Tuhan saya mau berkatnya tapi saya gak mau tanggung jawabnya. Saya gak mau tugasnya. Saudara karena itu saya bilang bisakah kita meluap dengan kemurahan hati. Saudara ada seorang ibu yang sangat miskin. Tapi hari itu dia bilang begini, dia datang ke saya, Bu, apa yang mesti saya buat? Rumah gak punya, motor gak punya. Saudara dia kontrak saudara ya, cuma 1 petak. Dan saya bilang, Ibu coba setiap hari kasih makan buat orang miskin. Seberapa yang ibu punya? Dia bilang oke, Bu. Saya kasih makannya cuma nasi sama kangkung boleh? Boleh. Dia bilang kalau saya gak punya nasi nih Bu, kepepet. Saya kasih ubi sama kelapa boleh? Boleh. Tapi saya bilang kasih Bu. Dan dia melakukan saudara. Setiap hari saudara dia kumpulin dikit-dikit. Dan dalam seminggu dia pasti buat 10 nasi bungkus. Dan dia mulai jalan. Dia cari orang yang membutuhkan, yang di bawah, yang sangat miskin. Dan dia kasih nasi dan doakan. Saudara ketika dia lakukan 3 bulan. Dia itu kontrak, saudara 1 petak tapi halamannya gede. Tiba-tiba ada orang datang. Dan orang itu bilang, Bu boleh gak pinjem halamannya? Buat apa Pak? Buat nyimpan barang-barang rongsokan. Boleh. Dia pikir gratisan. Saudara tahu itu juga pinjaman dan gak dipakai. Saudara ternyata awal bulan dia dikasih 1 juta. Sampai dia bingung. Hah? Dia bilang, ya Bu ini 1 juta sebagai tandalah kita nyewa. Saudara dan itu tidak selesai. Dia bilang, Bu 1 juta itu buat saya berarti. Itu udah cukup buat saya makan sama keluarga saya sebulan. Saudara dan tidak selesai itu tiba-tiba ada LPG yang kecil-kecil itu. Datang dan bilang gini, Bu ibu mau jadi agen enggak? Soalnya di kompleks ini belum ada yang jadi agen LPG kecil. Saudara singkat cerita dia jadi agen LPG kecil. Sebulan dia dapat pendapatan lagi 2 juta. Untung bersih. Saudara dan dia tambah. Kalau dulu nasi bungkusnya 10 setiap hari. Setiap minggu. Dia jadi setiap minggu saudara 25. Saudara dan Tuhan tambah. Saudara apa yang terjadi? Dia tiba-tiba diminta jadi agen jual apa? Saudara jual aluminium. Saudara dan singkat cerita hari ini. Ibu ini itu baru berjalan 5 tahun memberi makan. Tapi ibu hari ini punya 2 rumah. Saudara 1 mobil, 2 motor. Kenapa dia meluap dalam kemurahan hati? Saudara ada banyak orang yang saudara punya banyak waktu. Tapi saudara tidak pernah lakukan apa-apa. Saudara bahkan nih maaf ya saudara. Saya ini saudara punya cucu baru 5 tahun dan 4 tahun. Tolong diputar yang Miel sama Elion. Yang doa dan Miel ke Bantar Gebang. Saudara tapi saya sudah mewajibkan. Saudara saya mewajibkan cucu saya saudara ya. Bahwa mereka harus setiap bulan mengambil dari mainan mereka sendiri. Dan dibagikan ke anak-anak Bantar Gebang, anak-anak rumah singgah, saudara yang tidak punya saudara mainan. Saudara saya juga mewajibkan mereka seminggu sekali. Mengambil dari apa saja yang mereka ada di rumah. Jadi saudara di rumah ada chicken nugget, mereka goreng chicken nugget, mereka saudara ya ikut packing nasi sama chicken nugget. Dan mereka akan turun ke Bantar Gebang. Saudara pada waktu pertama kali mereka turun itu mereka masih umurnya 3 tahun dan 2 tahun saudara.
Saudara, dan pada waktu balik seluruh badannya itu guatel. Karena namanya juga tempat sampah ya saudara. Saudara, dan saya ini jadi oma rada kasihan. Jadi saya bilang sama papahnya, Jos ya anak-anak gak usah ke Bantar Gebang dulu lah, kasihan gatel semua. Tapi saya bangga banget dengan jawaban anak saya. Saudara, anak saya bilang begini, Mah itu murah, gak usah kita khawatir. Gatel itu murah, digaruk juga beres. Ya merah-merah sehari juga besok sembuh. Ya itu sangat murah dibanding semua berkat Tuhan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Terus anak saya bilang gini, saya gak mau ya Mah menurunkan standar. Kalau mama dulu paksa saya pelayanan, jadi anak saya juga saya paksa saudara pelayanan. Dari umur 5 tahun, maka saya tidak mau mengurangi. Saya akan paksa anak saya melayani dari sejak umur 1 tahun. Saudara, dan itu benar. Dia paksa anaknya melayani dari sejak 1 tahun sampai hari ini. Saudara, saya mau berkata buat setiap saudara, itu meluap saudara dengan kemurahan hati. Itu meluap dengan kemurahan hati. Nah banyak orang saudara meluapnya dengan apa? Ngomel. Mana berkat Tuhan? Katanya kalau ngasih perpuluhan dekat-dekat berkat. Mana? Nah ini gak ada ini gunanya yang begitu. Tapi kita harus meluap dengan kemurahan hati. Saudara, saya percaya di sini banyak yang punya cucu, banyak yang punya anak. Apakah saudara melatih anak cucu saudara? Ya ini keluarga anak saya. Saudara lihat ini di Bantar Gebang seperti ini. Saudara, dan itu cucu saya. Saudara, dia sudah biasa khotbah. Dia ini masakan dia sendiri. Saudara ya. Saudara, ini sudah menjadi bagian rutinitas dari mereka saudara. Ya. Mereka latihan perang, saudara mereka duduk dan mendengarkan. Saudara, ini setiap hari mereka nari pasti pelayanan. Saudara, mereka biasa bikin kartu sendiri dan kemudian dia bagikan. Ya udah stop cukup. Terus yang Elion itu ya perang. Saudara cukup. Saudara, itu juga kami sebenarnya pelayanan ke Makassar dan kami saudara yang memberkati orang-orang juga di Makassar saudara. Sekali lagi saudara, itu harus dididik saudara. Dan banyak orang berkata, Bu saya gak bisa. Bisa, kalau anak kecil aja bisa, masa orang besar gak bisa? Saudara, anak saya gak pernah saya temenin loh, cucu saya gak pernah ditemenin bapak mamahnya loh. Saudara, setiap kali seminggu sekali mereka akan di drop di tempat Bantar Gebang, jalan sendiri. Dan saudara boleh dibuka. Ini setiap hari tugas mereka juga, yaitu untuk apa? Perang. Cepat langsung berdoa pada Tuhan. Ini yang 4 tahun saudara. Semua roh hitam. Roh hitam. Roh kita itu. Saudara, jadi setiap hari mereka harus berdoa 1 jam. Peperangan dan doa. Dan mereka yang menentukan apa yang harus didoakan. Hari itu saudara dia berdoa buat Israel saudara. Dan itu peta Israel ditutup sama dia dengan bunga, dengan banner. Saudara. Tuhan yang berikan. Hujan berhenti dari langit. Ini Yahweh dari Tuhan. Kita yang berkatakan. Ini tuliskan nama-nama Tuhan. Tuhan ayu. Berhentikan hujan. Biar hujan dari langit. Berhentilah. Saudara, ini kalau mereka ke kota, mereka harus pemetaan. Dan ini mereka ke Surabaya, mereka pemetaan bahwa di situ ada roh hiu dan buaya. Potong semua yang bukan dari Tuhan gitu, ayo. Dan kami benar-benar bawa mereka ke sana dan kami ajarin mereka benar-benar berdoa peperangan. Dalam darahnya Tuhan Yesus Tuhan. Dan mereka akan kami tanya, kalian mau bawa senjata apa? Kalau saudara stop ya cukup. Saudara yang tadi dia bilang dia pakai senjata nama-nama Tuhan. Dia pakai senjata banner. Pada waktu di Surabaya dia pakai senjata pedang dan bintang Daud. Saudara, dan mereka semua tahu artinya.
Ya. Mereka tahu artinya senjata bintang Daud untuk membuka dan menutup. Tahu artinya pedang adalah firman Tuhan. Tahu nama-nama Tuhan, mereka tahu Yahweh, mereka tahu Adonai, mereka tahu semuanya. Jadi nggak ada alasan. Kalau anak umur 4 tahun, saudara ya bisa perang. Saudara nggak bisa perang itu malas. Karena perang itu nggak susah, saudara. Saudara kalau hujan, cucu saya itu dan hujannya nggak normal ya, gede gitu ya. Dia tidak akan diam di dalam. Dia nggak akan perang gini ya, dalam nama Tuhan Yesus hujan. Enggak. Dia akan keluar, kalau sudah lihat tadi rambutnya basah. Kenapa? Dia benar-benar keluar hujan-hujanan. Dan dia akan berdiri di luar sembari menghentikan hujan sampai hujannya berhenti. Saudara, dan kenapa? Ya karena kami bilang perang harus dengan iman. Enggak boleh gini ya, dalam nama Tuhan Yesus hujan terus tidur. Ayo udah terserahlah. Dan saudara bilang, Bu anak kecil nanti kehujanan. Enggak. Ya. Saudara itu sudah pelatihan kami saudara. Anak saya waktu Joshua sama Stephen kecil. Saudara kalau hujan, saudara itu naik pick up. Bawa banner keliling kota saudara. Sekalian bersihin kota saudara. Itu sudah pelatihan kami. Dan saudara mungkin bilang, Bu gunanya apa? Lebih berguna ya belajar. Lebih berguna ya sekolah. No. Saya barusan ketemu dengan 100 konglomerat. Saudara dan semua umurnya sekitar saya lebih tua sedikit ya 70 dan sebagainya. Dan ini mereka semua tanyanya sama. Bu, bagaimana bisa punya anak seperti ibu? Anak mereka semua S1, S2. Saudara semua lulusan luar negeri, iya. Tapi mereka semua enggak bisa kerja. Saudara bukan berarti kalau di orang luar ya, mereka enggak punya kerjaan, mereka punya kafe. Tapi yang ngerjain orang lain. Kafenya cuma nama, mereka cuma gunting pita. Mereka punya hotel, yang ngerjain siapa? Ya tim hotel. Nah ya, saudara mereka punya toko emas, untung rugi. Tapi kan pokoknya ya nama besar tetap kelihatan. Tapi nggak ada yang bisa kerja. Dan saudara kenapa? Mereka tidak pernah bersentuhan dengan dunia kenyataan. Mereka tidak pernah turun ke jalan. Mereka tidak pernah bersentuhan dengan orang miskin, orang kaya. Saudara mereka teori tapi tidak pernah tahu praktek. Mereka tidak pernah mengendalikan masa. Saudara, mereka tidak pernah menghentikan hujan apalagi. Ya. Sedangkan anak saya mulai ngajar rumah singgah dari usia 4 tahun. Dengan orang-orang yang badannya lebih gede-gede, preman, berkelahi. Saudara pisau di leher dia dari sejak kecil. Dan itu membuat mereka berdua sampai hari ini. Tanpa 1 sen pun modal dari saya. Saudara menguasai banyak hal jasmani dan rohani. Kenapa saya cerita bukan saya mau pamer, no. Seluruh hati saya berkata, Bapak Ibu, Tuhan sangat ingin kita hidup dalam kelimpahan. Abundant. Tapi ada bagian kita. Ada bagian kita. Kalau saudara tidak masukkan pinnya, tidak selesaikan bagian kita, maka kita tidak akan menerima itu. Dan saya mau berkata buat Bapak Ibu, anak-anakmu akan hidup lebih susah dari kita loh. Jangan bilang lebih enteng. Persaingan akan lebih jahat. Semua akan lebih susah. Saudara kerjaan yang gampang akan dipegang oleh AI. Tergantunglah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Saudara pekerjaan kasar akan dikerjakan oleh apa? Robot. Ekonomi akan semakin berat. Inflasi akan semakin tajam. Kalau saudara dan saya tidak menyiapkan mereka. Berjalan dengan keajaiban. Berjalan dengan Tuhan. Menguasai tubuh, jiwa, roh, alam saudara. Maka kita tidak akan bisa
hidup dalam kelimpahan. Saya berdoa kita menangkap ini. Saudara, yang keempat, engkau memahkotai tahun dengan panen yang melimpah. Bahkan jalan-jalan yang keras pun melimpah dengan kelimpahan. Saudara, kita bisa dapat panen yang melimpah. Kalau apa? Kita berani lewati jalan yang keras. Ada banyak anak Tuhan tidak mau ajaran yang keras. Tidak mau khotbah yang keras. Tidak mau didikan yang keras. Tidak mau saudara hamba Tuhan yang bicara yang keras. Saudara, hari itu saya ketemu sama banyaklah hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan besar lah. Yang punya jemaat semua di atas 5.000. Terus mereka bilang begini. Kita nih hamba Tuhan punya beberapa peraturan. Kalau mau mencapai 5.000 up, saudara ya, jemaatnya. Salah satunya tidak boleh khotbah keras. Tidak boleh menyakiti jemaat. Ya, tidak boleh menyindir ya, dan sebagainya lah saudara. Semua pokoknya bicara tentang hamba Tuhan harus baik, harus sabar, harus lemah lembut, harus penuh kasih, harus besuk saudara. Terus saya diam aja karena saya cuma diundang ya itu ya. Dan saya diam aja, terus dia bilang, bagaimana Bu Iin? Betul kan? Wah, saya bilang maaf ya Pak. Saya sih nggak termasuk yang itu, saya bilang. Terus bukannya jemaat Ibu Iin banyak sih. Terus jangan jemaat saya sudah bilang kalau masuk ke saya. Di sini adalah pendidikan tentara. Kami adalah pasukan Kristus. Siapapun yang tidak mau dididik keras, silahkan cari gereja lain. Kami bukan gereja. Kami adalah tempat pelatihan pasukan Kristus. Kami adalah base camp. Saudara, kami berbeda. Saudara, jemaat saya nggak ada yang berani ngeluh kalau ibadah 10 jam. Saudara, buat jemaat saya tidak ada yang berani ngeluh kalau saya marahin, saudara ya. Buat mereka dimarahin sudah biasa, yes and amen, saudara. Kenapa? Karena kami pasukan. Tapi saya melihat saudara, didikan yang keras melahirkan orang-orang hebat. Saudara, di tempat kami, saudara CS loh, cleaning service itu punya 5 rumah singgah. Dan tidak dibiayai oleh saya. Mereka jalan dengan Tuhan, memberi makan 5 saudara. Cleaning service. Saudara, pemain keyboard di kami, apa saudara pikir dapat PK? Enggak. Tapi dia pemain keyboard rumah kami punya 15 rumah singgah. Saudara, dan membiayai 15 rumah singgah. Why? Jalan dengan Tuhan. Saudara, dan cucu-cucu saya itu 2, ya pericil istilah saya. Saudara, enggak pernah dibiayai oleh papa mamanya. Jadi setiap kali kami ada trip ke luar negeri atau ada acara ke luar negeri, mereka akan dibilang gini sama papa mamanya. Kamu tanya Tuhan, cawannya apa? Dan kalau kamu cawannya genap, maka pasti Tuhan kasih kamu uang buat berangkat ikut dengan kami. Waktu ke Israel, papanya nanya seperti itu juga. Terus yang tadi yang doa yang dalam nama Tuhan, itu namanya Elion, saudara ya. Saudara baru 4 tahun, makanya kalau ngomong S belum bisa. Ibrik, saudara ya. Karena belum bisa ngomong iblis, saudara. Saudara, dia bilang begini. Tuhan bilang, Oma, sama papahnya. Papa, saya cawannya adalah setiap hari perang 1 jam. Tidak makan McDonald, tidak makan Kentucky selama 1 bulan. Tidak makan es teh tawar, itu semua kesukaan dia, saudara. Tidak makan chicken nugget, kata dia ya. Dan dia bilang, dan Tuhan bilang setiap hari saya doa buat Israel. Karena itu dia tadi angkat doa buat Israel. Saudara, dan hari itu kepepet saudara. Dia udah seharian gak makan, kami pelayanan saudara, dan sudah jam 7 malam. Saya bilang gini, Eyon ya. Ini udah seharian kita gak makan, kita masih di jalan, kita mampir McDonald ya. Supaya kamu makan. Dia bilang gini, gak bisa Oma, saya lagi puasa. Terus bilang, ya tapi gimana udah jam 7. Terus dia bilang gini, oke Oma, kita mampir McDonald, tapi saya akan makan nasi putih saja. Dan benar saudara, dia makan cuma nasi putih. Dan belum juga saudara ya, 1 bulan. Ada orang datang bilang ini, saya mimpi Tuhan suruh anak-anak itu ke Israel dibayarin saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang jelas.
Itu pinnya. Pinnya Elion, Chicken Nugget, Kentucky, McDonald. Doa 1 jam. Saudara. Yang kakaknya enggak pilih, enggak, puasanya beda. Dia puasanya nari. Sehari 1 jam. Terus kemudian dia pergi ke tempat orang-orang miskin. Setiap minggu 1 kali. Dan tidak nonton. Ya, karena dia sukanya nonton YouTube, nonton pokoknya begituan. Tidak nonton selama 1 bulan. Dan benar ada yang bayarin. Saya mau berkata, yuk kita hidup. Sangat real dengan Tuhan. Tuhan itu enggak Tuhan di awan-awan. Tuhan itu Tuhan yang sangat nyata. Tuhan yang mau jalan dengan kita. Tuhan yang face to face menyatakan dirinya. Tapi maukah kita jalan keras? Maukah kita, saudara, pendidikan keras? Atau bahkan kita nggak pernah puasa? Saudara, ada orang tanya sama cucu saya, Eon, kenapa kamu puasanya McDonald? Dia ngelihatnya sampai begini. Kamu segede itu nggak ngerti puasa katanya. Terus katanya bilang, ngerti puasa kan gak makan. Salah kata dia. Puasa adalah memberikan ke Tuhan yang paling kita suka. Saya paling suka Kentucky dan McDonald, dia bilang. Nah, kadang-kadang anak Tuhan yang dewasa aja gak mudeng. Mereka pikir puasa soal tidak makan. Saudara, parah kan? Nah ini makanan keras, 4 tahun aja ngerti. Saudara, kemarin juga begitu, sampai ke Surabaya tuh yang tadi. Saudara baru duduk, dia bilang begini sama yang manggil dia. Jadi ke Surabaya itu dia dipanggil buat khotbah, saudara. Baru duduk, dia bilang begini sama yang jemput. Tante Om udah lama ya gak perang ya di Surabaya. Sampai kaget, dia bilang gini, hehe, Om sama Tante memang gak perang. Terus dia bilang, kita gak akan makan. Kita nggak akan ke hotel sebelum kita perang. Ayo kita keliling kota, kita perang. Sampai mereka nanya gini, Bu, memang Ibu melatih mereka? Iya, mereka tidak akan masuki kota tanpa peperangan. Mereka tidak akan pergi kemanapun tanpa pemetaan. Nah, saudara, berapa banyak kita udah gede, tapi kita tidak mau makanan keras. Dan kita salahkan Tuhan kalau kita kena banyak hal. Kalau kita kena jebakan, kita kena penyakit, kita kena kerugian, kita gagal kerja. Dan kita bilang, kenapa Tuhan tidak memberkati kita? Tanya Tuhan enggak? Saudara, dan perkara mendengar suara Tuhan, itu pelajaran wajib. Makanan keras pertama. Nah, karena Alkitab berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Nah, saya yang tadi waktu yang duduk di meja sama yang nari itu, dia di Makassar sama yang nyetir di pantai. Nah saudara, saya itu baru masuk, kami sudah pemetaan Makassar. Hari itu kami baru minggu lalu kami pergi pelayanan, saudara, ke Makassar. Kami sudah pemetaan Makassar. Tapi begitu sampai ke Makassar, ini cucu saya yang perempuan tadi bilang begini, Oma, musuh kita bukan yang kayak Oma bilang loh. Saya bilang musuhnya di situ aliran keras, kegarangan, kemarahan dan sebagainya. Dia bilang gini, saya lihatnya perempuan putih, tangannya banyak. Ya saya langsung tahu itu Kuan Im ya. Saya bilang Makassar, bagaimana mungkin ya Kuan Im. Tapi dia bilang, saudara, dan saya langsung pergi menuju ke tempat KKR kami. Begitu sampai di tempat KKR saya syok, saudara. Jadi ini gereja, tempat KKR, depannya vihara, saudara. Dan itu gede banget tulisannya apa? Kuan Im menguasai langit 1000. Saya bilang ini, gua gawat deh, kalah peka mana kecil. Ya saudara, beneran cucu saya. Saudara, dia bilang musuh kita bukan yang itu, Ma. Bukan singa, katanya ya. Bukan aliran keras. Saya lihat jelas musuh saya, perempuan putih bertangan banyak. Dan itu hadap-hadapan, saudara, sama gerejanya, sama tempat KKR-nya. Sampai saya bilang ini, Tuhan,
Nah, jadi bisa. Tapi itu sekali lagi makanan keras. Ayo, jangan sampai kita menjadi lemah, menjadi lalai, dan kita tidak siap makanan keras. Karena waktu saya sudah cukupi dulu, ya sudah jam 12. Ini bukan di tempat saya, kalau tempat saya bablas. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat segalanya. Kami bersyukur buat anak-anak-Mu. Kami percaya kami adalah generasi penuntas yang akan melihat semua janji-Mu, kelimpahan berkat dan anugerah. Kami berdoa Tuhan, Kau bawa kami dari satu level ke level lain. Kau bawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa tidak ada anak-anak-Mu yang mengalami resesi, kesakitan ataupun kekurangan, karena Engkau yang menjamin kami. Ajari kami menangkap supaya kami hidup dalam kemenangan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin, amin, amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Makasih Bu In. Ya. Iya. Awas. Wow. Bapak Ibu Saudara sekalian, materi ini tidak ada di kampus, tidak ada di mata kuliah teologi ya saudara. Ini materinya hari ini kita belajar materi mengalami dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang mengalir bersama kuasa Roh Kudus, melawan arus ya, yang benar-benar membayar harga secara luar biasa di dalam kehidupan, pengalaman hidup saudara. Jadi pengalaman hidup itu lebih berharga, lebih penting, lebih real ya, realita, nyata dan dialami. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab bukan mengajarkan untuk saudara pelajari secara pengetahuan, tapi firman Tuhan saudara renungkan dan saudara praktekkan, alami semua perintah kebenaran firman Tuhan. Maka kebenaran itu akan menghidupi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saudara akan hidup oleh firman Tuhan saudara. Maka firman Tuhan akan membawa saudara dari glory ke glory, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Dan kalau ada Bapak Ibu Saudara sekalian, umat yang mengerti, memahami kehendak Tuhan seperti ini ya di kota kita, di wilayah Pamulang saudara, maka saya percaya banyak jiwa-jiwa yang akan kita tuai. Banyak keselamatan yang terjadi saudara. Saya sungguh sangat diberkati hari ini ya, sementara Bu Iin menyampaikan itu, bahasa saya itu saya berebes terus saudara. Ya, saya melihat, saya cuma berkata yes, Tuhan keren. Tadi pagi anak-anak muda saudara, ya tadi pagi anak-anak muda kesaksian, ada di antara anak-anak muda kita itu sudah mulai bergerak di dalam dimensi roh saudara. Ya, mereka sudah memberikan kesaksian, mengalami lewat mimpi, ternyata ada temannya mimpi, ya, ada waktu temannya mimpi, ada kejadian seperti itu. Temannya juga, loh aku kok sama melihat seperti kamu. Jadi mulai bergerak di dalam karunia-karunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya melihat, saya sebagai hamba Tuhan sejak bertobat terima Tuhan Yesus, lebih dari 30 tahun saya melayani dan saya keluar masuk gereja. Gereja hari ini, saudara, kehilangan dimensi karunia ini, saudara, tentang karunia supranatural. Karunia-karunia roh, padahal Tuhan sendiri mengajarkan hendaklah hidupmu dipimpin oleh roh. Baru minggu kemarin saya berbicara berjalan dalam kuasa roh, saudara. Ya, ini penting sekali dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ke depan situasi bukan menjadi baik, saudara. Ya, pertunjukan di medsos, di berita, saudara,
penganiayaan, korupsi, ya kan, dan segala macam. Itu yang terjadi, saudara. Ya. Nah, kalau kita sebagai gereja hari ini tidak bisa melihat masa depan, kalau gereja tidak bisa melihat visi, kalau gereja tidak bisa melihat hati Tuhan sebagaimana seperti Tuhan melihat kita, saudara. Itu saya percaya, saudara, gereja akan kelibas, saudara. Kalau kita gereja bukan hanya melakukan ritual sebagai orang Kristen, ibadah, pujian, penyembahan, pulang nggak dapat apa-apa, saudara. Justru saya melihat gereja itu tempat titik kumpul saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, mengalami pertemuan dengan Tuhan. Ketika saudara dan saya mengalami pertemuan dengan Tuhan, tidak ada hidup saudara yang tidak diubah oleh Tuhan. Baik masalah ekonomi, keuangan, pekerjaan, apa saja yang kita kerjakan, saudara. Saya percaya, saudara, ya berkali-kali saya juga bicara seperti itu. Dan saya tidak akan pernah ketemu nanti di jemaat ini, saudara. Pak, saya rugi. Pak, saya ketipu. Pak, saya bangkrut. Pak, saya kena hipnotis. Bapak Ibu, gereja yang sehat, ya gereja yang sehat, itu maaf kata, firman Tuhan mengatakan tidak ada orang miskin di antara kita. Tidak ada orang gagal di antara kita. Saudara, itu adalah janji Tuhan, saudara. Tidak ada orang yang berkata, Pak saya bangkrut. Enggak, saudara. Maka dari itu, saudara, mari kita mengerti. Hati saudara engkau tempatkan di mana. Saya kemarin juga berbicara, saudara. Kita ini sudah terjebak dengan metode dunia, saudara. Ya, anak kita bilang, ayo bangun pagi, belajar, kuliah yang terbaik, ya kan? Supaya kamu dapat kerjaan. Bapak Ibu, kelihatannya itu baik, tapi itu menjebak kita, saudara. Kita dulu dididik begitu, saudara. Padahal didikan Tuhan, apa yang katakan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Artinya memprioritaskan Tuhan. Mendahulukan Tuhan dalam hidup saudara. Siapa yang memulai? Saya sebagai hamba Tuhan. Siapa yang memulai? Ring satu saya, associate pastor, rekan gembala, koordinator, saudara. Bahasa saya, saudara, sering saya berkata, saya pernah ditegur Tuhan, saudara. Ditegur Tuhan begini, Amos, jangan biarkan kegilaan hatimu kepadaku hilang di antara hatimu, saudara. Bapak Ibu, itu membuat saya benar-benar, saudara, ketika saya memulai gereja ini, kita memang gila-gilaan dengan Tuhan. Saudara, ternyata kegilaan saudara, keseriusan saudara, mungkin kalau saudara dengar kesaksiannya Bu Iin ya, ekstrim banget gitu loh. Fanatik banget gitu, saudara. Bapak Ibu, hari-hari ini saya mau berkata, kita ini harus ekstrim dengan Tuhan. Kita ini harus radikal dengan Tuhan. Radikal kita, ekstrim kita tidak sama dengan agama-agama yang di luar. Saudara, artinya saudara radikal dengan Tuhan, ekstrim dengan Tuhan, itu ngalami Tuhan. Seperti Yakub, saudara. Yakub ngotot, saudara. Dia berkata, aku tidak mau lepaskan engkau sebelum engkau memberkati. Nah, punya enggak kualitas ya pengetahuan saudara yang mempunyai pemahaman se-ekstrim seperti ini, saudara? Kadangkala kita menjadi orang Kristen lebay, mudah tersinggung, mudah ngambek, kecewa. Saudara, ini enggak zamannya, saudara. Ya, ini sudah zamannya, saudara. Kamu mau enggak ngalami gini? Enggak mau tak tinggal, gitu, saudara. Jadi ini bukan waktunya untuk kita manja-manjaan, saudara. Ya, katakan hari ini udah zaman akhir, saudara. Jadi udah enggak main-main. Ya, kita mau lakukan sesuatu, saudara. Ya, tadi Bapak Ibu, kalau kapasitasnya Bu In seperti ini, ya di atas memberkati itu udah biasa, saudara. Nah, tapi hari ini saya menangkap, saudara. Ya, saya menangkap bukan masalah jumlah. Saudara, bukan masalah jumlah. Belajar di sini, saudara. Boleh nanti Bu Ai yang punya gereja sama Bu Bendahara, boleh coba cari ada amplop enggak, saudara.
Ini saya belum pernah saya lakukan, saudara. Ya ini belum pernah saya lakukan. Bapak Ibu, tadi kan kalau kapasitasnya Bu Iin yang di atas memberi yang di bawah itu kan biasa. Tapi hari ini boleh ada berapa sejumlah amplop sebanyak-banyaknya. Jadi hari ini saya mau nangkap gini, saudara. Ya biasalah kalau gereja, saudara, kita ngundang orang luar, hamba Tuhan dari luar, kan kita sediakan amplop. Itu sudah tanggung jawab gereja. Kan biasanya begitu. Tapi hari ini kita buat yang tidak biasa begitu, saudara. Caranya bagaimana? Terlibat semuanya. Nah caranya hari ini, saudara, saya percaya Bu Iin gak lihat jumlah yang saudara berikan hari ini. Ini belum pernah. Selama saudara bersama dengan saya belum pernah melakukan ini. Nah artinya gini, saudara. Nanti saudara akan diberikan amplop, saudara. Saudara berdoa, ya. Seikhlasnya saudara digerakkan sama Tuhan berapa, saudara. Atau mungkin saudara berkata begini, Pak Amos, di dompetku cuma ada 5.000, gak ada yang lain. Ya, kira-kira umpamanya seperti itu, saudara. Ya, kira-kira layak enggak? Bapak Ibu, sekali lagi Tuhan enggak lihat nilai, tapi lihat hati, saudara. Hati apa? Seperti firman Tuhan ketika Yesus masuk dalam bait Allah, saudara, murid-murid diajak, kamu lihat orang-orang yang memberi itu. Orang memberi sekian. Terus di antara orang yang memberi itu, yang berkenan siapa? Muridnya berkata, itu Tuhan yang kasih lebih besar. Terus Tuhan bilang apa? Enggak. Itu dia memberi besar ya karena diberkati dalam kelimpahannya. Tapi yang berkenan itu seorang janda yang punya sepeser segitu-gitunya. Dia berikan semua kepada Tuhan. Bapak Ibu, dan itu yang berkenan. Ayo hari ini tolong boleh dibagikan amplop semuanya. Saudara boleh ngisi, boleh tidak. Ya, ini gerakan spontan, saudara. Saya mau ajari saudara terhubung, terkoneksi dengan iman dari Ibu Iin ini, saudara. Ya, terimpartasi sehingga saudara bisa melakukan pekerjaan Tuhan nanti yang luar biasa dalam. Boleh dibagikan? Oh boleh pakai itu boleh atau pakai apa aja ya. Nah, nanti persembahan ini saudara itu nanti enggak bendahara yang buka. Jadi dibawa oleh sama Bu Iin. Nanti biar Bu Iin menerima dan berdoa saudara untuk kita saudara. Jadi saudara boleh bagikan amplop ini saudara. Ya, ini belum pernah saya lakukan saudara. Ya. Jadi nanti saudara isi amplop yang baru ini, saudara. Kalau saudara yang sudah siap, amplop dari rumah yang saudara persiapkan, persepuluhan saudara, ya yang saudara persiapkan nanti masukkan di sini. Tapi yang amplop yang baru dibagi ini, saudara, ya ini yang kita akan buat, saudara. Nanti saudara sendiri yang ngasih. Ya, ketika nanti saudara pulang keluar, Bu Iin nanti di depan pintu. Saudara berikan amplop itu saudara kepada beliau. Dan saudara berdoa saudara. Ya, saya nangkepnya itu saudara. Supaya apa? Terkoneksi saudara. Pelajaran dari mana? Pelayanan terkoneksi. Elia sama Elisa. Ya, Yosua, Kaleb sama Musa saudara. Ya, ini pelayanan terkoneksi saudara. Nah saya berdoa. Ya, saya berdoa supaya saudara dan saya terkoneksi, saudara. Ya, terhubung sehingga kita ada benang merahnya di situ. Dan saya rindu Ibu Bapak Saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan tempat ini juga mengalami apa yang Tuhan kerjakan. Oke, ada pertanyaan, saudara? Semua udah paham? Ya, oke. Saudara jangan buru-buru saudara ngisi, belum ngerti bos ngisi aja. Itu pun nggak apa-apa saudara, tapi saya percaya saudara taat ya, mendengar, melaksanakan. Sekali lagi persembahan yang nanti saudara akan berikan untuk Bu Iin ini khusus saudara,
Sehingga nanti saya berdoa untuk hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan saudara. Dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada orang miskin di antara kita. Tadi aja kesaksiannya loh. Ya, saudara nangkap nggak? Ada seorang ibu saudara yang rumah nggak punya, cuman ngontrak petakan saudara. Tapi ketika beliau datang ke hamba Tuhan yang tepat, hamba Tuhan yang punya karunia, ya, dikaruniakan sesuatu saudara, maka apa yang terjadi? Perempuan tadi dikasih hikmat sama Bu Iin saudara. Lakukan ini saudara. Bapak Ibu, dalam kurun waktu 5 tahun, 10 tahun saudara. Ibu ini dari pemulung menjadi pengusaha pemulung. Dari pemulung saudara menjadi agen LPG. Dari agen LPG jadi agen aluminium saudara. Bapak Ibu ini crazy, gila saudara. Nah kalau Tuhan yang melakukan saudara, ya memang yang gak masuk akal itu bukan bagian kita. Itu bagiannya Tuhan. Oke, terima kasih saudara. Ini pengumuman, kita minggu depan kita akan kembali di tempat ini. Ibadah tetap sama, ya. Ibadah pertama jam 8, ibadah kedua jam 10, ibadah ketiga jam 5 sore, saudara. Kita ada di tempat ini